Masih di Sehati House. Di video sebelumnya kita udah bahas air terjun dan void yang jadi ciri khas rumah ini. Sekarang kita masuk ke denahnya. Kenapa sih rumah ini dirancang 3 lantai? Oke, tadi kita udah bahas kelebihan rumah 3 lantai di lahan yang luas gitu ya. Pertama, kita punya banyak ruang terbuka. Efeknya apa? Ketika ruang terbukanya banyak, di bagian fasad belakang maupun fasad depan terdapat banyak openingan ya. Openingan sifatnya bisa aksesibel berupa sliding door maupun jendela gitu ya. Dengan ada fitur bukaan yang besar gitu ya, itu bisa sangat sekali memudahkan udara dan cahaya masuk ke dalam rumah. Sehingga tercipta adanya cross ventilation. Apalagi ditambah ada atrium di tengah. Sehingga pertukaran udaranya bakal lebih aktif. Ketika udara aktif, thermal akan tercapai kenyamanannya. Dan hal itu bisa membuat klien lebih nyaman tentunya hidup di rumah ini gitu ya. Rumah 3 lantai itu kesannya besar banget ya. Soalnya ruangnya jadi lebih banyak dan bisa menampung berbagai kebutuhan. Tapi di rumah ini 3 lantai dipilih dengan alasan teknis yaitu zonasi. Lantai 1 rumah jadi area servis, lantai 2-nya jadi area komunal, dan lantai 3-nya jadi area private. Batas antar aktivitasnya pun jadi jelas banget. Dengan menumpuk ruang secara vertikal, kita juga dapat lebih banyak ruang terbuka, jadi rumahnya terasa lapang. Pas banget nih sama iklim Ponorogo yang cenderung panas karena sirkulasi udara dan cahayanya lebih maksimal. Penasaran layout realnya gimana? Tonton sampai akhir. Nah, dengan tadi ya kita bahas kembali dengan rumah 3 lantai, banyak ruang terbuka hijau yang tersisa gitu ya. Di sini kita cukup luas area belakangnya, ada taman yang luas di sebelah kiri dan ada kolam renang juga teman-teman. Kolam renang yang cukup luas dan panjang, bahkan rasio panjangnya lebih besar dibandingkan lebarnya. Tentunya ini seperti kolam renang profesional gitu ya, lebih dari 8 meter gitu. Selain daripada itu, tujuan kita dalam mendesain kan tidak hanya menjaga estetikanya saja, tapi mencoba untuk menambahkan sebanyak apa eksperimen unik dalam menghuni rumahnya. Tentu di sini kita tambahkan fitur sunken teman-teman. Di bagian sini ada fitur sunken, yang dimana sunken ini kita tujukan sebagai ruang komunal gitu ya. Ruang komunal yang lebih atraktif, lebih variatif, dan bisa lebih menikmati aktivitas berenangnya juga. Karena nanti kita akan kasih divider kaca di bagian sini gitu. Jadi kita coba perkaya dengan banyaknya experience sehingga klien bisa merasakan arsitektur itu apa gitu ya. Jadi kita mencoba untuk memberikan experience baru di rumah ini seperti itu. Nah, itu dia pembahasan daerah tropis di Sehati House. 3 lantai itu bukan biar sok megah atau gimana ya, tapi strategi menata ruang dan menjawab problem cuaca. Oke rekan si bambu, segitu dulu supervisi di Sehati House. See you di project lainnya.